Halo guys. Plan was just practice. Film ini menceritakan tentang bineragawan yang menyalahgunakan pil steroid di Florida dan menjadi penjahat yang terlibat dalam jaringan pemerasan dan rencana penculikan. Just want everything you have. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang pria sekaligus mantan penipu ulung kelas kakap yang baru bebas dari penjara yang bernama Daniel Lugo. Gonna make you guys a lot of money. I, Daniel Lugo, hereby acknowledge my guilt. Untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari dan membayar hutang, Daniel bekerja di sebuah tempat gym milik seorang pria yang bernama John Macy. Dengan kehadiran Daniel di tempat gymnya, John mendapat keuntungan besar. Free body waxing for everybody at sign up. Sun Gym did triple its membership. Mecca. I made it a destination. Daniel sendiri mempunyai teman dekat yang sama bekerja di tempat gym milik John yang bernama Adrian Dorbal. Diketahui, Adrian sendiri mempunyai sebuah penyakit yang terdapat di alat kelaminnya karena dia selalu menyuntikkan silikon pada tubuhnya. The way to prove yourself is to better yourself. Not everyone's willing to do whatever it takes to achieve it. Suatu hari, Daniel yang bosan menjalani hidupnya yang selalu saja berada di bawah perintah orang lain terkesan dengan kata-kata yang disampaikan seorang pria kaya raya yang bernama Johnny Wu. Karena hal itulah, Daniel datang ke seminar yang diadakan Johnny. I left her. Now I'm with 7 honeys of which I can choose from. Di hadapan para tamu, Johnny menjelaskan bagaimana dirinya bisa kaya seperti saat ini hanya dengan 3 hal yang patut mereka ikuti. 3 hal itu diantaranya adalah tetapkan tujuan, tetapkan rencana, dan bangkit dari kemalasan kalian. What? I'm a dog! Tidak diduga, tampaknya kata-kata Johnny itu bisa membuat diri Daniel sendiri berubah secara seketika. Daniel yang ingin hidup seperti Johnny segera melancarkan aksinya yang dimana Daniel mendekati kliennya yang kaya raya bernama Victor Kershaw. Setelah mendapat kepercayaan dari Victor, Daniel pun mengajak Adrian untuk melancarkan aksi mereka. You smell like a Cuban stripper. You have any money here in the States? Of course. I kind of like it here. I mean, the wait's are new to I mean in life, man. Where you are in life. Merasa mereka kekurangan orang, Daniel dan juga Adrian pun mengajak salah seorang pria bertubuh kekar yang baru mengikuti kelas mereka yang bernama Paul Doyle. Ternyata Paul sendiri merupakan mantan seorang perampok menyeramkan yang baru saja keluar dari penjara. Paul yang sudah taubat pun tanpa basa-basi menolak permintaan Daniel dan juga Adrian untuk melakukan aksi kejahatan dan lebih memilih bekerja di biara. I was trying so hard to be good. Akan tetapi, di suatu hari, saat Paul bekerja seperti biasa di biara, si pastor yang bernama Randy ini ternyata mempunyai kelainan dan menyukai Paul. Oleh karena itu, Paul yang muak langsung menghajar Randy dan memutuskan bekerja sama dengan kelompok Daniel. I just snapped. Sebelum mereka melakukan aksinya, Daniel mengajak Paul dan juga Adrian untuk pergi mencari senjata yang mereka butuhkan. Di toko senjata itulah, melihat perawakan mereka bertiga meskipun Daniel tidak menunjukkan kartu identitasnya, si penjaga toko percaya kalau mereka merupakan pasukan khusus dan memberikan apa yang mereka butuhkan. Di suatu ruangan, Daniel pun menjelaskan pada Adrian dan juga Paul kalau target mereka adalah Victor Kershaw, seorang yang mempunyai banyak harta. Untuk mendapatkan seluruh harta Victor, mereka terlebih dulu harus mendapatkan tanda tangannya. Meskipun dirasa mustahil setelah mendapat lokasi pasti dari kediaman Victor, Adrian, Paul, dan juga Daniel meluncur ke lokasi. Secara mengejutkan, ternyata pada saat itu Victor sedang melakukan perkumpulan bersama para umat Yahudi. Takut kalau mereka akan ditangkap oleh kelompok Victor, lalu mereka pun memutuskan untuk kabur dari tempat itu.
Keesokan harinya, Daniel yang tahu kalau Victor sering berbelanja setiap hari Rabu, Daniel memberikan kostum pada Adrian dan juga Paul untuk aksinya nanti. Ternyata niat mereka adalah menculik Victor saat keluar dari mall. Namun pada akhirnya karena kebodohan Adrian dan juga Paul, mereka gagal dalam melancarkan aksinya. You gotta be fucking kidding me! Where is he? What the fuck? He was right here. Where'd he go? You see him? Where the hell is? Beberapa waktu kemudian, saat Victor baru saja keluar dari restoran miliknya dengan kostum ninja yang diberikan Daniel, Adrian langsung menyerang Victor. Setelah berhasil memasukkan Victor ke dalam mobil, mereka bertiga pun meminta Victor untuk menelpon sekretarisnya. Tetapi karena Victor yang terus-menerus memberikan perlawanan, Adrian yang emosi membuat Victor pingsan. Put the fucking thing away. Okay. I need to read the manual. I didn't figure it. Karena takut aksi mereka ketahuan, Daniel pun membawa Victor ke sebuah tempat terbengkalai yang terletak di pusat kota. Secara tidak disangka, Victor yang baru sampai di tempat itu langsung dihajar dan diikat di sebuah kursi. Somebody want to tell me what the hell is going on here? Di situ, Victor yang tahu aroma badan Daniel dari parfum yang selalu dia pakai, sadar kalau yang menculiknya adalah Daniel. Karena identitasnya sudah ketahuan, Victor pun mendapat kepalan tangan dari Daniel. I don't just want everything you have. Kemudian, Daniel dan juga Adrian kembali menyuruh Victor untuk menghubungi keluarganya dan mengatakan kalau dia akan pergi liburan 1 minggu lamanya. Sementara, Paul diam-diam memasuki kantor Victor, menggasak habis beberapa jam tangan mewahnya, sembari mengambil surat-surat berharga milik Victor. And we're relocating to San Juan. I know. I gotta go to work. We gotta keep up appearances. Patriot 2, you got first watch. First watch. Agar tidak dicurigai oleh siapapun, keesokan harinya, Adrian dan juga Daniel tetap bekerja di gym milik John Mace. Di waktu yang bersamaan, Paul yang tidak mempunyai pekerjaan lain harus menjaga Victor supaya tidak kabur. Tidak disangka, tampaknya Paul terhasut oleh ucapan Victor dan membuatnya percaya sepenuhnya terhadap perkataan Victor. Sampai-sampai Paul saat itu juga membaptis Victor agar dirinya masuk ke dalam agamanya. Victor, do you accept Jesus Christ as your personal savior? I do. Beberapa saat kemudian, Daniel yang telah membuat berkas-berkas penyerahan harta benda milik Victor menyuruh Victor untuk menandatangani surat tersebut. Akan tetapi, Victor yang menolak hal itu terpaksa harus mengalami berbagai siksaan. He never worked this hard in the gym, but I did. Are you ready to sign now? Take him around again. Agar perbuatannya tidak juga dicurigai oleh sang kekasih, Daniel yang baru pulang ke kediamannya untuk mengambil beberapa barang, mengatakan pada kekasihnya yang bernama Sorina Luminita kalau dia merupakan seorang agen rahasia CIA. Dengan peralatan khusus dan senjata yang dia beli sebelumnya, Sorina pun mempercayai Daniel. I hate you. Keesokan harinya, satu persatu, benda, bahkan peliharaan Victor berhasil didapatkan oleh kelompok Daniel, termasuk anjing peliharaannya yang dibawa Adrian, dan diberikan pada sang kekasih sekaligus perawat yang selama ini merawatnya yang bernama Robin Peck. Hingga saat Daniel akan mendapatkan semua harta kekayaan Victor yang berhasil ditandatangani oleh Victor, Daniel mendapatkan masalah kalau dokumen tersebut harus mendapat cap dan tanda tangan dari seorang notaris di hadapan Victor. Tahu kalau John juga adalah seorang notaris, Daniel pun mengunjungi John dan mengajaknya berbicara empat mata. Di sanalah John yang tergiur dengan uang dan dijanjikan Daniel pun langsung menuruti permintaan Daniel. Signature's a little off here, but... Atas apa yang telah dia dapat, akhirnya Daniel, Adrian, dan juga Paul mendapatkan seluruh harta benda secara resmi milik Victor. Untuk menghilangkan jejak mereka, Daniel menyuruh Paul untuk membuat mabuk Victor. He's gonna get you out of the country tonight, but the only way he's gonna do it. I wanna
Ternyata kelompok Daniel berusaha membuat Victor mengalami kecelakaan hingga tewas akibat terlalu banyak minum. Sayangnya rencana mereka gagal karena sabuk pengaman yang dipasang Adrian membuat Victor masih hidup. His blood alcohol's up to his ears. Nobody would expect him to buckle up. Perfect. Get the gas can now. Seakan tidak percaya saat mereka hendak kabur, Paul melihat Victor yang keluar dari dalam mobil dan masih dalam keadaan hidup. Disitulah Daniel menyuruh Paul untuk menabrak Victor. Akan tetapi, lagi dan lagi Victor masih hidup dan membuat Paul harus memundurkan mobilnya, lalu melindas kepala Victor. No, you did it. Secara mengejutkan setelah kepergian kelompok Daniel yang menyangka Victor telah tewas, Victor ternyata masih hidup. Tidak lama dari itu muncul para petugas kepolisian yang langsung membawa Victor ke rumah sakit. Beberapa waktu kemudian terlihat dua orang detektif kepolisian yang segera meminta keterangan dari Victor. Tampaknya dua orang detektif itu tidak percaya dengan omongan Victor yang dalam keadaan mabuk dan di dalam mobilnya terdapat mainan orang dewasa. Saat Victor sedang membaca majalah, Victor yang melihat sosok seorang detektif kepolisian hebat yang bernama Ed Dubois langsung menghubunginya. Pada kesempatan itulah, Victor menjelaskan panjang lebar tentang keadaannya saat ini. Tetapi, Ed juga tidak mempercayai perkataan Victor dan justru menyuruh Victor untuk beristirahat. Yeah, well, I'm sorry, Mr. Kershaw, but Mengetahui kalau Victor masih hidup, Daniel, Paul, dan juga Adrian segera pergi ke rumah sakit untuk menjunuh Victor. Akan tetapi, setibanya mereka di rumah sakit, Daniel yang mendapat kabar dari salah satu dokter kalau omongan Victor tidak dipercayai oleh pihak kepolisian, tentu saja segera menarik kelompoknya untuk pergi. Dengan semua hasil yang mereka peroleh dari Victor, Daniel pun membagi rata semua keuntungan mereka. They already did. You know what happened? Paul yang telah bertobat justru kembali ke jalur gelap dan bersenang-senang dengan Sorina sembari memakai narkobi. Sedangkan Adrian melakukan operasi agar alat kelaminnya kembali berfungsi dan membeli rumah baru untuk Robin. Saat yang lain bersenang-senang, Daniel lebih memilih memiliki rumah mewah milik Victor dan beberapa mobilnya yang sangat dia dambakan. Di waktu yang bersamaan, Ed yang telah memikirkan omongan Victor memutuskan untuk datang ke penginapan Victor dan meminta beberapa keterangan. Terlihat jelas keadaan Victor yang kacau karena luka di sekujur tubuhnya. driver at the hospital. Paid him 20. Why won't you tell me your story again? Atas semua informasi yang telah didapatnya, Ed diam-diam mengikuti pergerakan dari kelompok Daniel dan menyelidiki setiap tempat yang telah dihampiri mereka. He says I'm a doer. You can be kind of rude that way. Setelah itu, Ed kembali menghampiri Victor dan memberikan informasi yang baru saja dia dapat selama 1 minggu penuh. Di hadapan Victor, Ed yang tahu kalau omongan Victor itu benar, berjanji bahwa dia akan secepatnya menangkap kelompok Daniel. Tanpa diduga, Ed diam-diam pergi ke tempat gym, lalu mengikuti paket latihan bersama Daniel agar menjaga kebugarannya. Kesempatan itu pun tidak disia-siakan Ed untuk mendapat beberapa informasi dari Daniel. Friend of mine recommended it. Yeah, who's that? Victor Kershaw. Might be my new favorite client. Come on, big bro. Hingga di suatu hari, Paul yang telah kehabisan uang karena semua uang bagiannya dia habiskan untuk foya-foya dan membeli barang haram. Paul yang sudah kehabisan akal berniat untuk melakukan aksi perampokan. Or find a way to keep climbing. And I'm not proud of this. Benar saja, saat waktu pengiriman uang tiba, Paul tanpa basa-basi langsung membawa kabur uang yang dibawa petugas.
was just practice. Di waktu yang bersamaan, ternyata Adrian dan juga Robin memutuskan untuk melakukan acara persepsi pernikahan. Tidak lama dari itu, Paul muncul di hadapan Daniel dengan keadaan yang sangat kacau. Oh, they got my toe. Put that fucking thing away now. Karena rencananya yang gagal di hadapan Daniel dan juga Adrian, Paul mengatakan kalau dia ingin melakukan aksi perampokan lagi. Saat ini, dia menargetkan seorang pria sekaligus jutawan yang mengelola film asoy yang bernama Frank Griga. Karena Adrian juga telah kehabisan uangnya untuk menggelar acara pernikahan, dengan terpaksa Daniel menuruti permintaan Paul untuk kembali melakukan aksi perampokan. Di tempat lain, terlihat John yang dihubungi oleh Victor. Di situ Victor tahu kalau John bekerja sama dengan kelompok Daniel dan mengambil keuntungan dari mereka. Atas hal itulah, John yang ketakutan pun segera menemui Daniel dan mengatakan kalau Victor baru saja menelponnya. Tanpa basa-basi, Daniel pun segera meminta John untuk kembali menghubungi Victor menggunakan cara lama. Setelah mengetahui lokasi Victor saat ini, kelompok Daniel pun langsung pergi ke tempat Victor. Setibanya di lokasi, Daniel, Adrian, dan juga Paul tidak menemukan keberadaan Victor yang lebih dulu kabur melarikan diri. Dari beberapa informasi, si pengelola penginapan dan juga daftar tamu yang dia dapat, Daniel mengetahui kalau Ed merupakan seorang detektif dari kepolisian. Beberapa waktu kemudian, Ed yang baru tiba di kediamannya mendapat informasi dari istrinya kalau Victor sedang dikejar oleh kelompok Daniel. Khawatir dengan keadaan Victor, Ed yang telah mendapat informasi keberadaan Victor pun langsung membawanya ke rumah. I can do it. Come on, let me help. There you go. Sore harinya, Daniel menghubungi Adrian dan juga Paul untuk segera pergi ke kediaman Frank dan mengajaknya agar mau bekerja sama. Dengan beberapa pengetahuan dan informasi yang dia dapat di internet, kelompok Daniel bisa meyakinkan Frank yang mau berinvestasi dan datang ke kediaman Adrian esok harinya. You're in ground floor entry, boom, skyrocket. You're killing me. Here we go. Secara mengejutkan, ternyata kelompok Daniel berniat untuk menipu Frank dan menyandera Frank. Saat Frank dan kekasihnya yang bernama Christina Fulton tiba di kediaman Adrian, Daniel segera membawa Frank ke ruangan lain, sementara Paul dan juga Adrian mengalihkan perhatian Christina. Setelah sekian lama menunggu dan belum juga bertemu dengan bos Daniel yang sebenarnya tidak ada, Frank yang kesal dengan Daniel memaki-maki Daniel habis-habisan. Karena mendapat caci maki seperti itu, Daniel pun sontak menyerang Frank. Merasa ada yang janggal, Christina pun mencoba menelusuri berbagai ruangan dan melihat Frank mate dengan Daniel di sampingnya. Pada kesempatan itulah, Daniel yang ketakutan menyuruh Adrian dan juga Paul untuk melumpuhkan Christina. Is he dead? You see how those weights are flush flat on the fucking... Keep his fucking quiet! Oh my God. Dengan obat bius yang disuntikan pada Christina dan dalam keadaan sempoyongan pun, dia memberikan kata kunci dari berangkas milik Frank. Setelah membereskan tubuh Frank, Paul dan juga Daniel langsung pergi ke kediaman Frank, sedangkan Adrian bersikeras membersihkan TKP. Sesampainya mereka berdua di kediaman Frank, Daniel dan juga Paul mendapati kalau kata kunci yang diberikan Christina itu salah. Daniel pun menghubungi Adrian dan menyuruhnya menanyakan kembali sandi dari berangkas Frank pada Christina.
Di tengah pembicaraan mereka, Adrian yang melihat Christina hendak kabur dari tempat itu. Adrian kembali menyuntikkan obat bius kuda pada tubuh Christina yang justru membuatnya mate. Mengetahui hal tersebut, Daniel menyuruh Paul untuk segera pergi dan membawa beberapa harta benda milik Frank. Paul yang mabuk justru menyerahkan potongan jari kakinya yang putus pada anjing Frank. Dengan tergesa-gesa, mereka bertiga pun membawa mayat Frank dan Christina ke tempat penyiksaan Victor dulu. Disitulah Adrian dan juga Daniel menyuruh Paul untuk berjaga. Sedangkan mereka akan pergi ke toko untuk membeli beberapa alat yang dibutuhkan. Saat Adrian dan juga Daniel pergi, Paul yang sakau pun mengorek-ngorek tas milik Christina dan memakai narkoba yang dia bawa. Di waktu yang bersamaan, orang tua Frank yang baru tiba di kediaman Frank sontak kaget dan segera menghubungi polisi karena anjingnya yang membawa potongan jari kaki manusia. He loves dog like his own child. Beberapa waktu kemudian, sepulangnya Daniel dan juga Adrian ke tempat di mana mayat Frank dan Christina berada, mereka berdua langsung bergegas membersihkan kedua mayat itu dan mengambil implan milik Christina. Saat Adrian akan memotong-motong tubuh kedua mayat itu, alat yang dipakainya justru rusak. Dengan terpaksa, Daniel pun menggunakan cara lama, memotong kedua tangan mereka dengan kapak dan menyerahkannya pada Paul untuk dibakar. Merasa akan membutuhkan waktu yang sangat lama, Adrian dan juga Daniel kembali ke toko swalayan untuk menukarkan barang yang rusak. Beruntung saat darah menetes keluar dari alat tersebut, petugas kepolisian yang melintas tidak menyadari hal itu. Setibanya mereka berdua ke lokasi, Daniel yang melihat kalau Paul membakar kedua tangan Frank dan juga Christina di luar dengan tergesa-gesa langsung menyeretnya ke dalam. Panik dengan apa yang sedang dia alami, Paul yang dalam keadaan teler pun meninggalkan Daniel dan juga Adrian yang sedang asik memutulasi mayat Frank dan Christina. You just gotta fucking run. Secara mengejutkan, ternyata Adrian dan juga Daniel memasukkan kedua mayat Frank dan Christina yang telah terpotong-potong ke dalam drum dan membuangnya ke sungai. Di waktu yang bersamaan, pihak kepolisian yang telah mendapat semua informasi dan bukti-bukti dari Ed kalau kelompok Daniel telah melakukan tindakan kejahatan, langsung segera mengerahkan pasukan untuk menangkap mereka satu persatu. Honey, there's some people here to see you. Sayangnya, saat Adrian, John, dan juga Paul berhasil tertangkap, Daniel telah berhasil lolos, melarikan diri. Disitulah Victor mengatakan kalau Daniel pasti pergi ke Bahamas untuk mengambil simpanan rahasia miliknya. Mengetahui hal tersebut, Ed pun segera menaiki helikopter untuk mengejar dan menangkap Daniel. Benar saja, tidak butuh waktu lama, Ed yang melihat Daniel ada di sana segera memerintahkan beberapa polisi untuk menangkap Daniel. Son of a bitch. Atas penemuan kedua mayat Frank dan juga Christina yang berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian beserta semua bukti kejahatannya, Daniel Lugo dan Adrian Durbal dijatuhi hukuman mati. Sedangkan Paul Doyle dan John Macy hanya dihukum 15 tahun penjara. Dan nama Victor Kershaw dan Sorina Luminita sebenarnya merupakan nama karakter yang diganti untuk melindungi korban. Dan kemudian film pun berakhir.